Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita fokuskan pada perbandingan berbalik nilai. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 141 sampai 143 untuk siswa kelas 7. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Ayo kita diskusi, mari kita cermati hubungan antara panjang secara horizontal dan vertikal dari sebuah 4 persegi panjang dengan luas 6 cm pangkat 2. Nomor 1. Gambarlah berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm pangkat 2. Misalkan titik O adalah salah satu titik sudutnya. Kita harus ingat rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ini adalah rumus luas persegi panjang. Misalkan panjangnya kita ambil karena di sini skalanya adalah 0,5 cm. Setiap kotaknya ini kita ambil 0,5, maka lebarnya yaitu 12 cm sama dengan ini 6. 0,5 itu satu kotak ini, 12 maka harus ada 24 kotak karena satu kotak 0,5 sehingga harus 24 kotak. Dari bawah ke atas ini banyak kotaknya sebanyak 24. Sehingga persegi panjangnya berbentuk seperti ini. Jika panjangnya 1 cm, maka lebarnya 6 cm, sehingga luasnya 6. 1 ini berarti 2 kotak, dan 6 ini berarti 12 kotak. Ini adalah persegi panjangnya. Jika panjangnya 2, maka lebarnya harus 3 agar luasnya 6 cm pangkat 2. 2 ini berarti kotaknya sebanyak 4 dan lebarnya 3, kotaknya sebanyak 6. 4 ini adalah kotak pada buku kita sudah tergambar 4 kotak dikali 6 kotak atau 2 cm kali 3 cm, hasilnya adalah 6 cm pangkat 2. Ukuran yang lain yaitu panjangnya 3 kali lebarnya 2, sehingga luasnya adalah 6. Atau ini di landscape atau kita turunkan. Maka ukurannya adalah 3 kali 2 atau 6 kotak dikali 4 kotak. Ukuran yang lain yaitu panjangnya 6, lebarnya 1. Ini luasnya juga 6. Ini adalah bentuk persegi panjangnya. Atau panjangnya adalah 12 dan lebarnya 0,5. Ini juga luasnya 6. Maka persegi panjangnya bentuknya seperti ini. Kalau kita hubungkan titik sudut pada persegi panjang ini, maka akan membentuk grafik seperti ini. Nomor 2, misalkan panjang horizontal adalah X cm dan panjang vertikal adalah Y cm. Gunakan tabel untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Misalkan X-nya adalah 1, berapakah Y-nya jika luasnya adalah 6 cm pangkat 2? Kita harus ingat rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar. Misalkan panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y. Ini adalah luas persegi panjang. X-nya diketahui, kita akan mencari nilai Y, maka rumusnya adalah luas dibagi X. Kita bahas X-nya 1. Maka Y-nya sama dengan luasnya 6 per X-nya di sini 1. Maka Y-nya sama dengan 6. Kita tulis di sini 6.
Jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 6/2, sama dengan 3. Jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Jika X-nya 4, X sama dengan 4, maka Y sama dengan 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 itu sama dengan 1,2. Kita tulis di sini 1,2. Sama dengan 1,5. Jika X-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 6 dibagi 5, yaitu 1,2. Jika X-nya 6, maka Y sama dengan 6/6, sama dengan 1. Nomor 3, jika nilai X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bagaimanakah nilai-nilai Y yang bersesuaian? Kalau nilai X menjadi 2 kalinya, maka nilai Y setengahnya. Kalau nilai X 3 kalinya, maka nilai Y 1/3-nya. Sehingga di sini bisa setengah kalinya atau 1/3 kalinya. Perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A/X, sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Perlu diingat bahwa A adalah konstanta tidak nol, dan A disebut dengan konstanta perbandingan. Soal 1, diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, gunakan tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Ini adalah X km per jam dan Y-nya adalah jam. Kita harus ingat rumus jarak. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Karena di sini yang ditanya adalah Y jam atau waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Diketahui di sini jaraknya adalah 12 km per jam. Kita ganti dengan 12. Kecepatan disimbolkan dengan X dan waktu disimbolkan dengan Y. Maka ini adalah persamaannya. Kita hitung, jika X-nya 1, maka Y sama dengan 12/1. Y-nya 12. Jika X-nya 2, maka Y sama dengan 12/2, sama dengan 6. Jika X-nya 3, maka Y sama dengan 12/3, sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 12/5, sama dengan 2,4. Jika X sama dengan 6, maka Y sama dengan 12/6. Y sama dengan 2. Kita tulis di sini 2,4 dan untuk X sama dengan 6, 2. Nomor 2, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Ini adalah persamaannya, yaitu Y sama dengan 12/X. Cermati, pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut dengan konstanta perbandingan? Persamaan perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan A/X. Persamaan tersebut dapat juga dipandang sebagai Y sama dengan A kali 1/X. Misalkan 1/X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X.
Dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan 1/X. A kita sebut dengan konstanta perbandingan sebagaimana pada perbandingan senilai. Nomor 2, untuk menyatakan 1-3, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selidikilah apakah Y berbanding terbalik dengan X. Kita bahas nomor 1. Seutas tali panjangnya 18 meter dibagi menjadi X bagian sama panjang. Masing-masing bagian panjangnya adalah Y meter. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 18 dibagi X. Maka Y berbanding terbalik dengan X. Kita tandai di sini adalah benar. Nomor 2. Terdapat 500 ml jus buah. Setelah diminum X mililiter, sisanya Y mililiter. Nomor 2 ini bisa ditulis 500 jus buah setelah diminum berarti dikurangi 500 dikurangi X. Sisanya adalah Y. Y sama dengan 500 dikurangi X. Ini tidak berbanding terbalik, namun senilai. Sehingga yang nomor 2 adalah salah. Nomor 3, sebuah segitiga mempunyai alas X cm, luasnya 30 cm pangkat 2 dan tingginya adalah Y. Kita bahas nomor 3. Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Luasnya di sini 30, setengah alasnya X dan tingginya Y. Kalau kita mencari Y sama dengan 30, setengah X ini dipindah ke ruas sebelah sehingga dibagi setengah X. Atau setengah ini kita balik menjadi Y sama dengan 2/1 dikali 30/X. Y sama dengan 60/X. Karena berbentuk seperti ini, maka Y berbanding terbalik dengan X. Maka yang B, yang nomor 3 adalah benar. Nomor 3, pada fungsi Y sama dengan negatif 6/X, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, gunakan tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Ini adalah X nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke kiri negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kita akan mencari nilai Y. Kita substitusi nilai 1 pada X ini. Negatif 6 dibagi 1, negatif 6. Sekarang 2, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Sekarang 3, negatif 6 dibagi 3, negatif 2. 4, negatif 6 dibagi 4, negatif 1,5. 5, negatif 6 dibagi 5, negatif 1,2. 6, negatif 6 dibagi 6, negatif 1. Sekarang negatif 1, negatif 6 dibagi negatif 1 sama dengan 6. Negatif 2, negatif 6 dibagi negatif 2, 3. Sekarang negatif 3, negatif 6 dibagi negatif 3, 2. Negatif 4, negatif 6 dibagi negatif 4, 1,5. Sekarang negatif 5, negatif 6 dibagi negatif 5, 1,2. Sekarang negatif 6, negatif 6 dibagi negatif 6, 1. Nomor 2, ketika X lebih kecil dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan nilai-nilai yang bersesuaian? Kalau kita perhatikan untuk X sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan 6. Jika X sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 3. Jika X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 2. Sehingga nilai Y-nya
menjadi setengah kali dan 1/3 kalinya. Soal 4, pada fungsi Y sama dengan negatif 6/X, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Pada persamaan ini, Y berbanding terbalik dengan X, sehingga jawabannya adalah ya. Karena persamaan ini sebenarnya Y sama dengan 1/X dikali negatif 6. Karena 1/X, maka Y berbanding terbalik dengan X. Nomor 2, gunakan tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Soal ini sebenarnya sama dengan soal nomor 3. Kita tulis kembali, kalau 1 negatif 6, kalau 2 negatif 3, kalau 3 negatif 2, kalau 4 negatif 1,5, kalau 5 negatif 1,2, kalau 6 negatif 1. Sedangkan untuk X negatif 1 menjadi 6, negatif 2, 3, negatif 3, 2, negatif 4, 1,5, negatif 5, 1,2, negatif 6, 1. Nomor 3, ketika X lebih kecil dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan nilai Y yang bersesuaian? Maka nilai Y-nya menjadi setengah kalinya dan 1/3 kalinya. Periksa hasilnya untuk kedua interval X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari 0, X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif 6. Kalau X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan negatif 3. X-nya 3, maka Y-nya adalah negatif 2. Sehingga akan menjadi negatif setengah kalinya. Kalau ke X sama dengan 3 menjadi negatif 1/3 kalinya. Soal 5, dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Yang A, Y sama dengan 12/X. Ini sebenarnya Y sama dengan 1/X dikali 12. Maka yang A adalah berbanding terbalik, di mana konstanta perbandingannya adalah 12. Yang B, Y sama dengan X/12. Ini tidak berbanding terbalik, karena sebenarnya Y sama dengan 1/12 dikali X. Maka ini adalah senilai. Konstanta perbandingannya 1/12. Yang C, Y sama dengan negatif 4/X. Ini bisa dirubah Y sama dengan 1/X dikali negatif 4. Maka yang C ini adalah berbanding terbalik, di mana konstantanya A-nya sama dengan negatif 4. Yang D, X kali Y sama dengan negatif 20. Ini bisa dirubah Y sama dengan negatif 20. X ini dipindah ke dua sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. Ini bisa dirubah Y sama dengan 1/X dikali negatif 20. Maka yang D adalah berbanding terbalik, di mana konstantanya adalah negatif 20. Demikian pembelajaran perbandingan berbalik nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.